Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera, sukacita Allah kiranya selalu melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Haleluya, pada kesempatan saat ini kita akan merenungkan 7 hal yang terjadi kalau kita sering mengeluh. Saudara-saudara, kebiasaan mengeluh itu tidak baik. Mengeluh bukanlah sikap yang disukai oleh Tuhan. Ada banyak contoh dalam Alkitab di mana Tuhan menunjukkan kemarahannya kepada orang-orang yang mengeluh. Salah satunya adalah ketika bangsa Israel berada di padang gurun. Di dalam perjalanan mereka di padang gurun, mereka itu sering sekali mengeluh, bersungut-sungut kepada Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan marah. Bahkan Tuhan menghukum mereka yang bersungut-sungut, yang mengeluh terus-menerus kepada Tuhan. Ada 7 hal yang terjadi kalau kita sering mengeluh, saudara. Yang pertama adalah mempengaruhi suasana hati kita pribadi. Suasana hati kita menjadi tidak damai, gelisah, khawatir, marah, kecewa, tidak pernah bersyukur. Suasana hati menjadi tidak baik, saudara, kalau kita bersungut-sungut atau mengeluh. Yang kedua, saudara, mempengaruhi keluarga kita. Kalau kita mengeluh, maka atmosfer atau suasana di dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga kita menjadi tidak baik juga, saudara. Kalau saudara adalah seorang ayah suami, itu berarti saudara diibaratkan sebagai seorang kapten kapal. Saudara adalah kepala rumah tangga. Maka setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar, keluhan sungut-sungut, itu akan mempengaruhi keluarga saudara. Kalau saudara berkata yang damai, maka kedamaian akan terjadi. Tapi kalau saudara mengucapkan keluhan-keluhan, sungut-sungut terus-menerus, maka suasana keluarga atau rumah tangga saudara tidak akan baik. Yang ketiga, saudara mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Maksudnya adalah orang-orang di dalam lingkungan pekerjaan, pergaulan, atau komunitas kita. Setiap sikap atau sifat negatif kita, keluhan kita, akan mempengaruhi orang-orang itu juga. Merekalah yang ada bersama dengan kita. Dan ini tidak baik, saudara. Yang keempat, sikap kita menjadi negatif. Terhadap apapun yang terjadi, kita menjadi negatif. Yang kelima, saudara, keputusan-keputusan kita menjadi salah. Itu akibat emosi negatif, keluhan sungut-sungut kita. Jadi kita memutuskan segala sesuatu berdasarkan emosi sesaat yang tidak baik. Yang keenam adalah Tuhan didukakan oleh sikap kita. Nah, kalau kita sering mengeluh itu juga berarti bahwa kita mendukakan Roh Kudus, mendukakan Tuhan. Dan ini tidak baik buat diri kita, saudara. Sebab pengalaman bangsa Israel menjadi contoh bagaimana seharusnya kita hidup. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, meskipun keadaan tidak baik. Yang ketujuh adalah kita menghalangi berkat Tuhan. Jadi keluhan kita, sungut-sungut kita, justru seringkali menghalangi berkat-berkat Tuhan yang akan kita terima. Saudara, biarlah kita hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Jangan mengeluh, jangan bersungguh-sungguh, sebab itu tidak baik dan justru memberikan efek negatif dalam kehidupan kita.
serta keluarga kita. Belajarlah dari bangsa Israel. Bagaimana Tuhan menghukum mereka yang terus-menerus mengeluh dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Kalau kehidupanmu terasa berat, ada masalah dan pergumulan, jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, tetapi ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 6, ayat 43 Tuhan Yesus berkata, "Jangan kamu bersungut-sungut." 1 Korintus 10 ayat 10 berkata, "Dan janganlah bersungut-sungut." Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ada banyak ayat-ayat lagi saudara yang mengajar kita, memerintahkan agar kita tidak bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut dan jangan mengeluh saudara. Hiduplah selalu dalam sukacita dan dalam pengucapan syukur. Tuhan Allah kita adalah Allah yang baik. Tuhan Yesus peduli kepada kita. Hidup kita ada di dalam tangan-Nya. Dia yang mengatur langkah-langkah kita, yang selalu percaya dan berharap kepada Tuhan. Oleh karena itu, jangan kita mengeluh. Jangan kita bersungut-sungut, sebab langkah-langkah kita sudah ada dalam rencana Tuhan. Dia akan menolong kita. Dia akan membukakan jalan dan membukakan pintu bagi kita. Puji Tuhan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.